Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa saya akan kembali ke Pak Pujono. Pak Pujono, kalau saat ini kan seluruhnya sudah diperiksa ya, upaya sudah udah akan dipanggil begitu, baik itu dari vendor, kemudian juga dari mantan staf sus ini sekalipun ada beberapa yang tidak kooperatif. Tapi kalau dari Kejagung sendiri melihat, apakah ada indikasi ini aliran dana yang kemudian ini nantinya akan ditelusuri ini berasal dari oknum tertentu yang berasal dari luar Kemendikbud? Pak Puji? Masih dalam tahap pemeriksaan. Nanti dalam pemeriksaan aliran dana ini kemana saja, dan kalau kemudian dari aliran dana ini bisa kemudian bisa dilacak kemana-mana, tentu hasil pengembangan follow the money itu yang beneficiary owner-nya, baik itu layering 1, 2, 3, pasti akan kemudian dipanggil untuk menambah saksi dalam proses penyidikan. Oke, baik. Saya ke Bang Yudi. Bang Yudi, kalau tadi ya pertanyaan saya yang menggantung ini, apa dan siapa sebenarnya yang diuntungkan dengan adanya pengadaan laptop ini sebenarnya dari keseluruhan? Ya, tentu adalah orang yang mempunyai pengaruh yang kuat ya, sehingga dia bisa lintas menteri, ya kan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dia bisa mempunyai pengaruh sehingga ya ada perubahan spek, ya. Bayangkan, ini kan sebenarnya saya lihat perbuatannya kan sangat kasar ya. Sudah ada tim teknis yang tim teknis itu Mbak ya, kalau dalam pengadaan barang jasa itu udah ahli-ahli Mbak. Bisa jadi ada profesor, ada doktor dengan pengalaman dalam dan luar negeri ya terkait dengan IT gitu ya. Kok bisa-bisanya diubah? Siapa yang lebih hebat dari ahli-ahli ini kan begitu? Ya, dari sistem Windows menjadi sistem Chromebook gitu. Artinya tapi ini kan baru bisa dilakukan, dibongkar ketika saksi-saksi berani berbicara, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika aliran-aliran uang itu sudah ditemukan, ya saya sepakat bahwa jangan-jangan ini adalah perusahaan-perusahaan boneka, ya kan? Siapa sebenarnya, atau perusahaan bendera, ya kan? Siapa sebenarnya di pemilik sesungguhnya, beneficiary owner yang namanya tidak ada di akta, seperti itu. Nah, kembali lagi Mbak terkait dengan kasus ini, maka tentu kita berharap ya bahwa kejaksaan bisa menelusuri secara detail ya, dan yang paling penting adalah ketika saya melihat apa yang disampaikan oleh Pak Hari Siregar ya terkait dengan kasus ini saya lihat memang fokusnya ini adalah di staf sus. Artinya ya kalau saya tidak salah duga, PPK, kemudian panitia pengadaan barang dan jasa, kemudian juga panitia penerima barang dan sebagainya. Artinya jangan-jangan sebenarnya mereka sudah berbicara yang benar. Ya, artinya saya tentu sangat senang kalau ini terjadi, karena mereka lah yang paling paham bagaimana suasana kebatinan saat itu ketika ada tekanan-tekanan kepada mereka, sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, ya tentu kan kita tahu ketika ada dari atas yang menekan, taruhannya kalau di birokrasi kan dimutasi, dipindahkan, dinonjobkan, jarang berani Mbak melakukan perlawanan. Nah sekarang saya pikir jangan-jangan mereka sudah bersuara menjadi whistleblower ya, sehingga kemudian bisa didapatkan ternyata ada 3 staf sus ya yang kemudian tadi dipanggil jadi saksi, rumahnya digeledah, ya kan. Sementara kalau yang lain kan kita tidak melihat nih. Padahal kalau dalam proses pengadaan barang dan jasa harusnya bertanggung jawab kan itu panitia pengadaan, panitia penerima barang, ya termasuk PPK. Ya jadi saya berharap bahwa pasca ini ya dalam waktu yang tidak lama ya ada penetapan tersangka dari kejaksaan, sehingga kita makin bisa melihat secara helikopter view, oh kasusnya ini seperti ini loh, siapa yang bermain, bagaimana cara mainnya, dan siapa saja yang menikmati. Seperti tadi saya sampaikan bahwa saya merasa melihat ya kerugian keuangan negaranya ini jangan-jangan bisa total loss. Karena apa? Karena saya tadi yang difokuskan adalah dari awal, dari hulunya. Ya ketika hulunya sudah tidak benar, maka mau nanti laptop itu digunakan, mau nanti laptop itu ternyata ada harga pokok penjualannya, itu nggak dihitung. Tapi karena dilakukan dengan cara tidak benar, maka hasilnya itu dianggap tidak benar sama sekali. Seperti itu Mbak. Oke, baik Bang Yudi dan juga Pak Puji, ini kita melihat dulu ya, beberapa waktu lalu mantan Mendikbudristek ini sudah melakukan konferensi pers yang juga didampingi oleh tim kuasa hukumnya, begitu kami akan hadirkan untuk Anda pemirsa. Saya siap bekerja sama dan mendukung aparat penegak hukum dengan memberikan keterangan atau klarifikasi apabila diperlukan. Sepengetahuan saya ada narasi bahwa ada kajian yang menyebut bahwa Chromebook itu tidak cocok untuk
diaplikasikan di sekolah. Saya ingin klarifikasi. Memang ada uji coba Chromebook yang terjadi sebelum masa kementerian saya. Sebelum, jangan lupa ya, sebelum. Ya. Dan uji coba tersebut itu dilakukan di daerah 3T. Saya ingin mengklarifikasi bahwa proses pengadaan laptop yang terjadi di masa jabatan saya tidak ditargetkan untuk daerah 3T. Yang boleh menerima laptop dari pengadaan ini hanya sekolah-sekolah yang punya akses internet. Baik, silakan ditanggapi Bang Yudi bahwa memang dari tadi ya mantan Mendikbudristek menyebutkan bahwa seperti yang disoroti oleh masyarakat ini kok di daerah 3T sih itu kan pakai internet gitu kan, kenapa harus Chromebook? Ternyata awalnya ini tidak ditargetkan untuk daerah 3T dan juga tadi kita sama-sama dengar ya bahwa dari Nadiem sendiri sangat siap begitu nampaknya untuk kemudian ini ditelusuri lebih lanjut oleh pihak Kejagung. Anda melihatnya seperti apa? Ya menurut saya kan tidak jadi masalah ya apapun yang disampaikan oleh Pak Nadiem, tapi kan yang disampaikan itu kan di media, bukan di berita acara pemeriksaan. Dan saya sepakat juga dengan Pak Harly Siregar ya, Kapus Penkum Kejaksaan, bahwa buat apa banyak cakap gitu kan, adu debat di media gitu kan antara penegak hukum dengan saksinya gitu. Jadi saya sampaikan lagi bahwa kan itu kan menurut persepsinya Pak Nadiem. Kan kita tidak tahu mengapa sampai kemudian kejaksaan ya bisa menaikkan statusnya ke penyidikan. Ya, karena kan tentu melalui proses penyelidikan dong. Dan ada fakta baru yang kemudian ada fakta-fakta dan sebenarnya sudah sangat disampaikan secara jelas loh oleh Pak Harly Siregar gitu kan. Jadi ya tapi saya pikir ya mungkin sah-sah saja ya beliau kemudian melakukan kompres, bahkan ada penasihat hukumnya gitu ya, walaupun masih saksi menurut saya gitu kan. Belum membutuhkan kuasa hukum menurut Anda? Belum membutuhkan kuasa hukum gitu kan, karena hanya tersangka gitu kan. Tapi ya kembali lagi bahwa asas praduga tidak bersalah tetap kita kedepankan. Namun sekali lagi memang kita hormati ya ke kejaksaan yang saya pikir sudah sangat bagus ya. Karena memang mulai dari 28 saksi tersebut termasuk vendor ini kan bagi saya sudah cepat gitu ya. Artinya tentu sekali lagi bahwa kita berharap minimal sudah ada tersangkanya, walaupun memang bukan orang top ya dalam level manajerial, tapi setidaknya ini akan bisa membuka lagi tadi kotak Pandora menuju tersangka-tersangka berikutnya. Begitu Mbak Tiara. Saya minta tanggapan ke Pak Puji. Pak Puji, apa catatan dari Kejagung berkaitan dengan mungkin sejumlah keterangan ya yang diberikan oleh Nadiem Makarim melalui konferensi pers tadi? TV One kan pernah juga wawancara ya kepada sekolah-sekolah, kepada guru-guru tentang penggunaan Chromebook itu. Dan hasil wawancara itu saya ingat betul kan sepertinya juga menunjukkan bahwa hasil Chromebook itu tidak efektif karena problemnya juga internet. Berarti kan memang apa yang disampaikan Pak Nadiem dengan fakta di lapangan kan berbeda. Tapi ini kan bagian dari diskusi di publik, yaitu sah-sah saja Pak Nadiem menyampaikan itu, dan kita berharap juga kejaksaan segera saja cepat untuk kemudian memproses proses pemeriksaan ini, apalagi kan statusnya kan belum semua kooperatif. Dan kalau kita lihat kan ada juga konsultan, kan Stafsus punya konsultan kan juga keren sekali itu ya. Nah itu kan kemudian juga bisa dimintai keterangan lebih detail lagi sebenarnya arah dulu kok sampai Stafsus punya konsultan, fungsi konsultan ini seperti apa dan segala macam ini. Mungkin ya terkait dengan penggunaan Chromebook ini bisa kemudian dikembangkan kasus ini. Oke, baik Pak Puji, terakhir ini siapa saksi dan juga bukti yang nantinya akan juga didalami oleh pihak Kejagung? Kalau tadi kan Bang Yudi melihat ini harusnya dalam waktu dekat sudah ada tersangka sekalipun tidak di level manajerial begitu ya. Ini seperti apa nantinya? Kita bersyukur ya, kemarin kan salah satu saksi F itu sudah datang dan menyampaikan hal, dan dia mau menyampaikan secara terbuka, dan hasil itu kan kemudian bisa kemudian membuka kemana-mana, cuman kan masih ada yang belum kooperatif. Nah kita berharap seluruh saksi-saksi kunci utamanya itu bisa kemudian dipanggil. Kalau kemudian dia tidak kooperatif, jaksa kemudian bisa menggunakan upaya paksa untuk kemudian melakukan pemanggilan ini agar proses penyidikan ini bisa berjalan lebih cepat, dan harapan publik kasus ini bisa segera terang benderang, ya entah sampai ke atas atau tidak, yang penting proses penyidikan ini segera membuahkan hasil. Oke, baik. Mbak Yudi, ini akan bermuara kemana ya kasus ini? Kalau tadi Anda sempat bercerita begitu ya sebelum kita wawancara, ini nampaknya sama sekali seperti IKTP. Berarti nanti aktornya akan benar-benar bisa ditangkap kah atau bagaimana? Ya, tergantung dari hasil penyidikan dan
Seperti tadi saya katakan bahwa ini kan proses awal dari penyidikan babat alas Mbak Tiara ya. Artinya tentu berdasarkan keterangan-keterangan saksi. Memang kasus korupsi yang melibatkan orang-orang yang mempunyai level tinggi ya, entah itu menteri, kepala lembaga dan sebagainya, lebih banyak keterangannya adalah keterangan saksi. Ya, dibandingkan dengan tulisan, dokumen dan sebagainya. Oleh karena itu kita berharap, tadi saya katakan bahwa teman-teman kita yang waktu itu terlibat dalam proses pengadaan ini itu mau menjadi whistleblower dan mau berbicara yang sejujur-jujurnya tentang apa sih yang terjadi saat itu, mengapa mereka menyerah sehingga mau untuk mengubah spek, sehingga mau melaksanakan pengadaan ini, sehingga mau yang kemudian akhirnya dibelilah Chromebook tersebut. Dan tentu mereka pasti paham, entah siapa tahu ada komunikasi mereka ya dengan Stafsus misalnya. Karena tadi saya katakan Stafsus itu walaupun kemarin kan yang hadir mengatakan tidak punya wewenang dan sebagainya, tetapi ingat bahwa Stafsus itu adalah orangnya menteri. Maka tadi saya katakan ini bukan 1 atau 2 stafsus yang terlibat, tapi 3 gitu kan. Ini sudah sangat-sangat kuat gitu. Biasanya stafsus itu udah 5, ya kan. Jadi kembali lagi Mbak, bahwa proses penetapan tersangka di awal inilah yang akan menentukan di mana ujungnya. Seperti itu. Proses penetapan tersangka yang akan menentukan bagaimana ujungnya begitu ya dari kasus ini. Tentu kita akan kawal sama-sama ya Bang Yudi dan juga Pak Puji. Tentu kita juga percayakan sepenuhnya kepada penyidik kita. Terima kasih Bang Yudi telah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam dan juga Pak Puji, semuanya sehat selalu. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih.